الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونعمل الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji beserta rasa syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan hidup dan kehidupan kepada kita. Wabil khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, serta nikmat karunia panjang umur, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama dapat hadir dalam rangka taqarruban illallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan kewajiban salat Jumat berjamaah. Harapan kita semoga segala amaliyah ibadah kita senantiasa mendapatkan ridha dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah keharibaan junjungan alam paduka yang mulia baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat beliau, dan mudah-mudahan hadirin sampai pada kita sekalian selaku umat beliau yang insyaallah kita senantiasa memelihara sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah dan mengharapkan syafaatul uzma minat dari dunia ila daril akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib senantiasa mewasiatkan taqwa Allah, wabil khusus bagi hati pribadi dan umum kepada jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kamu sekalian, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah taqwallah. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada kesempatan siang hari ini, Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, yakni adalah indikator kebahagiaan hidup seorang hamba. Sejenak mari kita tertafakur merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang akan diperbuatnya untuk kehidupan esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu perbuat.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya menyatakan bahwasanya ada indikasi atau ciri atau tanda-tanda kebahagiaan hidup seorang hamba. Yang pertama adalah jika diberi nikmat ia bersyukur. Yang kedua jika diberi musibah ia bersabar. Dan yang ketiga bila mana terlanjur ia berbuat maksiat, ia segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karakteristik paripurna seorang hamba yang akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Indikator kebahagiaan hidup seorang hamba yang pertama adalah bila mana ia diberikan nikmat ia bersyukur. Berkaitan dengan syukur nikmat, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku bagimu. Dan bila mana kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yakni bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa orang yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa orang yang tidak bersyukur atau ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran surat Luqman ayat 12. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur nikmat akan menjadi pintu pembuka rahmat bagi rahmat Allah dan yang lainnya, dan juga akan memberikan nikmat pemberian Allah yang lain. Dan kebalikannya, kufur nikmat atau ingkar akan menjadi pembuka bagi kemunculan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita lakukan hanyalah sebagai wasilah. Usaha yang kita lakukan hanya sebagai perantara bagi kedatangan nikmat Allah lainnya. Segigih apapun dan sehebat apapun usaha yang kita lakukan, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, niscaya nikmat Allah tersebut tidak akan sampai pada diri kita. Tatkala semua upaya dalam hidup ini dilandasi dengan sikap mental syukur nikmat, maka akan terbebas kita dari segala macam penyakit hati. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang bersyukur berterima kasih atas manusia, pada hakikatnya ia bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu perwujudan syukur nikmat terhadap pemberian Allah, yakni dengan memanfaatkan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mentasarafkan nikmat Allah tersebut dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikator ciri tanda kebahagiaan hidup seorang hamba yang kedua, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adalah sabar dalam menghadapi ujian. Di dunia ini tentunya manusia mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang arti dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah berita gembira kepada mereka orang-orang yang ditimpakan musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu pula yang mendapatkan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian indikator tanda kebahagiaan hidup seorang hamba yang ketiga adalah bila mana ia terlanjur khilaf berbuat kesalahan, maka ia segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana ia berbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai bentuk kesadaran seorang hamba akan segenap kesalahan dan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat kesadaran dan kelemahan seorang hamba, maka sering hamba tersebut terbiasa untuk melakukan istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man aktsara minal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dayqin makhrajan wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya barang siapa orang yang perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya kebebasan dari setiap kesusahan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga kita bisa mencapai ciri-ciri indikasi bahagia hidup seorang hamba, yakni bersabar, yakni bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan bersabar atas segala musibah yang Allah timpakan kepada diri kita, dan senantiasa berbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas noda dan dosa di masa-masa yang telah lalu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wa qarabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمشركة والمبتدعة والظالمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا لفضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.